Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damsyah Putra dengan NIM 0702191110 Prodi Sistem Informasi 1 semester 7. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat aplikasi pengolahan data penduduk dengan menggunakan Kodular dan mengkombinasikan yaitu dengan Firebase Real-Time Database. Langsung saja ke tutorialnya, yaitu kita add saja project di Firebase-nya. Di sini saya menamakan projectnya itu data penduduk. Lalu kita klik continue. Lalu kita continue lagi. Kita biarkan default. Lalu kita create. Tunggu sebentar untuk proses loadingnya. Lalu kita klik continue. Oke, setelah menunggu proses redirect sebelumnya, dia akan direct ke halaman seperti ini. Langsung saja kita ke bagian build, lalu authentication untuk mengatur authentication yang terlebih dahulu. Untuk mengatur authentication-nya kita hanya tinggal mengklik get started, lalu authentication sudah terkonfigurasi. Setelah authentication terkonfigurasi akan direct ke halaman seperti ini. Lalu kita konfigurasi di bagian real-time database. Klik real-time database pada bagian build. Oke, kita create database. Lalu kita next. Ini kita next saja. Enable hingga muncul halaman seperti ini. Lalu kita ke bagian rules, read and write. Lalu ini kita ganti ke true. Sama halnya seperti bagian write, kita ganti menjadi true. Lalu kita publish. Klik dismiss. Oke, di bagian real-time database sudah terkonfigurasi. Selanjutnya kita ke bagian Kodular. Bagian Kodular kita create project-nya. Setelah itu kita kasih nama data penduduk. Kita finish, kita biarkan default. Ini adalah tampilan awal setelah direct dari yang sebelumnya. Untuk tampilan awal ini tentang screen saya visiblekan dulu ininya. Visiblekan titelnya. Oke, setelah itu kita desain. Di sini saya membutuhkan space. Setelah itu kita copy space-nya. Width-nya saya full variant-kan. Ini untuk membuat desain input data dan read data terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita membutuhkan namanya horizontal arrangement. Kita letak di tengah. Kita full parent-kan height dan width-nya. Setelah itu saya membutuhkan lagi namanya space. Height-nya kita fill parent-kan. Dan kita butuh yang namanya itu vertical scroll arrangement. Pada vertical scroll arrangement ini nanti saya akan membuatnya itu menjadi form untuk menambahkan beberapa data. Kita copy aja space-nya.
kita pindahkan ke sini. Selanjutnya ini width-nya kita fill parent-kan. Oke, untuk fontnya sudah jadi. Selanjutnya kita beri judul aplikasi. Kita butuh label. Selanjutnya label ini kita boldkan. Setelah itu ganti tekstur labelnya, nama aplikasinya pengolahan data penduduk. Oke, setelah itu text alignment-nya ke center, lalu width-nya fill parent. Oke, dia sudah di tengah, tapi ukurannya masih kecil. Kita ganti ke 20. Oke, sudah besar. Setelah men-setting judul dari aplikasi tersebut, kita setting data apa yang ingin kita masukkan. Pertama itu kita butuh label, lalu kita font bold-kan. Lalu selanjutnya itu setelah di font bold, kita ganti labelnya. Data pertama itu adalah nick. Lalu kita rename dulu labelnya. Label rename. Selanjutnya kita butuh yang namanya itu text box. Oke, text boxnya font bold, lalu width-nya fill parent. Oke, hint-nya kita ganti masukkan nick. Nah, ini kita copy saja. Lalu kita drag ke bawah. Paste lagi. Ada berapa data kita pastekan, lalu kita ganti. Untuk text box sama, kita copy. Saya percepat saja sampai dengan tampilan akhirnya. Setelah men-setting data apa yang ingin kita masukkan, seperti nick, nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, sampai dengan status. Di sini sudah saya rename. Tinggal kita rename spinnernya. Spinner di sini kita rename terlebih dahulu karena di sini saya memakai spinner untuk jenis kelamin dan status. Kita rename terlebih dahulu spinnernya. Oke, setelah itu kita membutuhkan yang namanya itu Firebase. Kita drag drop ke sini. Setelah itu untuk token dan Firebase URL-nya kita bisa dapatkan di bagian Project Overview, lalu Project Setting. Untuk web APK ini kita copy, lalu kita pindahkan di bagian token, kita paste. Oke, klik enter. Untuk URL kita bisa dapatkan di bagian build, lalu Firebase Real Time Database. Setelah itu kita copy yang ini, selanjutnya kita pastekan di URL. Enter. Untuk konfigurasi Firebase-nya sudah selesai. Selanjutnya kita tambahkan button dan juga notifier. Button. Coba dulu ininya agar lebih besar. Oke, tampilannya sudah lebih besar. Tambahkan button di bawah sini. Oke, kita font bold-kan. Selanjutnya kita ganti width-nya, kita fill parent kan. Lalu text for button-nya ini kita ganti menjadi input. Lalu ada satu button lagi, yaitu button read. Ini kita width fill parent kan, lalu ini kita font bold kan.
Oke, setelah desain aplikasi tersebut selesai, untuk input dan read kita desain terlebih dahulu. Setelah ini selesai, selanjutnya kita konfigurasikan terlebih dahulu di bagian blocks untuk button input terlebih dahulu. Untuk button input kita ambil di WinBTN. Ini belum di rename, kita rename terlebih dahulu. Rename di sini agar kita lebih paham apa yang ingin kita konfigurasikan, button apa yang kita konfigurasikan. Ada perbedaan. Button input. Oke. Yang kedua ini button read. Button rename. Oke, kita pergi lagi ke bagian blocks. Selanjutnya kita ambil di button input. Ketika button input diklik, kita ambil kondisi di control. Apa yang akan terjadi? Control. Lalu kita ambil if. Ketika data tersebut kosong, apa yang akan terjadi? Kita set dulu is empty. Lalu data apa yang kosong pertama? Kita ambil data pertama itu adalah text box nick. Kita ambil di bagian text name nick. Oke, kita taruh di sini. Lalu kita ambil di bagian set text name text to. Kita letak di sini. Oke. Lalu kita ke bagian teks lagi untuk mengset ketika data tersebut kosong, apa yang akan muncul, apakah data bisa dimasukkan atau muncul notifier. Masuk kan ini. Oke, selanjutnya kita panggil request on focus dan show error message-nya. Kita ambil di text nick, request focus, lalu kita ambil di show error message. Oke, untuk data selanjutnya seperti ini juga, akan tetapi ini nanti kita ganti ke, ini ada yang belum terganti, text box-nya kita ganti terlebih dahulu. Nanti kita bingung sendiri, apa itu, ganti dulu txt pekerjaan. Oke, labelnya kita ganti label pekerjaan. Oh ya, untuk nick kita set dulu dia sebagai number, input type-nya. Kita set input type-nya sebagai number agar hanya number yang muncul, bukan seperti yang lainnya itu normal. Untuk nick kan harus nomor yang muncul, bukan ada huruf-hurufnya. Oke, untuk konfigurasi nick sampai dengan yang data terakhir itu status, saya percepat saya di sini. Tapi sebelum itu kita tambahkan terlebih dahulu kondisi selanjutnya itu else if sampai dengan kondisi terakhir yaitu else if. Tergantung ada berapa data. Ada 6 data. Ini udah 3 4 5 6. Oke. Kondisi terakhir itu kita tambahkan else. Kita letak paling bawah. Oke, sudah. Di sini saya percepat saja konfigurasinya. Oke, setelah menjadi seperti ini kita tinggal duplikat saja untuk menambahkan field selanjutnya, seperti field nama, detail alamat dan pekerjaan. Untuk field status dan juga jenis kelamin saya tidak menambahkan karena itu tidak menggunakan text box, akan tetapi menggunakan spinner. Untuk kondisi terakhir kita panggil Firebase database-nya.
kita panggil di get value. Get value, panggil yang ini, kita letak di kondisi terakhir. Oke, untuk tagnya di sini kita copy saja yang ini, tapi kita ganti menjadi txt nick. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita konfigurasi yang namanya itu ketika Firebase itu sudah mendapatkan value-nya, apa yang akan terjadi. Kita ambil Firebase database-nya, lalu when got value. Lalu kita ambil kontrol, kita bikin kondisinya. Oke, jika kita ambil logic, jika data tidak kosong, tadi kan di atas itu data kosong. Jika data tidak kosong, maka data tersebut dapat diisi. Kita ambil SMT, lalu value-nya ini kita ambil get value, kita drag ke sini. Oke, txt name-nya kita ambil txt name, tapi di bagian set txt name error text. Oke, kita ambil yang ini, kita kopikan, pastekan. Oke, kita buat isinya nick. Sudah. Sini kita fokuskan ke bagian nick-nya saja. Ketika nick tersebut ditambahkan dengan nick yang sama yang sudah ada di database, maka akan muncul notice seperti ini. Nick sudah terdaftar. Selanjutnya kita panggil call txt nick request focus dan show error message. Itu biasa. Show error message. Oke. Setelah itu kita tambahkan kondisinya else. Oke. Kita ambil di Firebase database. Yang di bagian store value. Nah, ini kita copy. Oke, kita drag ke bawah. Kita taruh di bagian tag. Selanjutnya value to store-nya kita ambil make a list. Kita ambil di bagian make a list. Oke. Setelah itu kita masukkan listnya. Untuk itemnya, di sini saya persingkat saja. Oke, untuk konfigurasi yang store value-nya kita isikan sesuai data kita. Perbedaannya itu text box memakai text, untuk spinner kita pakai selection atau pilihan. Selanjutnya itu kita konfigurasi ketika data tersebut sudah diisi, maka data tersebut berubah. Kita ambil di Firebase data change. Di Firebase. Oke. Kita ambil kondisinya lagi. Oke, kita ambil kondisi yang di logic, ambil yang sama dengan. Selanjutnya get tag. Kita drag ke sini. Dan untuk ininya kita copy saja yang ini. Paste, tapi kita ganti menjadi txt nick. Oke. Lalu kita ambil di nick lagi, kita set txt2. Kita ambil taruh di sini.
Kita ambil ini yang kosong. Kita set sampai data terakhir, yaitu data status. Di sini saya persingkat saja. Oke, sampai jadi seperti ini. Untuk text box itu kita pakai text to, sedangkan spinner kita pakai selection to. Spinner di sini ada disclaiming dan juga status. Dan untuk yang terakhir itu ada masukkan notifiernya. Kita masukkan show all red. Show all red. Nih. Kita drag and drop ke sini. Lalu kita isikan apa yang akan muncul. Misalnya kan data sudah berhasil ditambahkan, berarti kita buat ada di sini data sudah berhasil ditambahkan. Oke, untuk button input mungkin ini saja, dan untuk selanjutnya itu kita konfigurasi, kita balik lagi ke designer. Di sini saya ada mengubah sedikit sentuhan warna untuk inputnya. Untuk read kita buat screen berikutnya, kita tambahkan screen, lalu kita buat read. Oke, di sini kita ganti aja, jangan bacaannya read, titelnya kita ganti data duduk. Oke. Setelah itu kita desain terlebih dahulu di bagian read-nya ini, apa yang akan muncul. Di sini saya membutuhkan yaitu vertical arrangement yang pertama, vertical arrangement. Lalu kita fill parent-kan height dan width-nya. Oke, setelah itu saya butuh namanya itu label. Kita fontbookkan, ini kita ganti ukuran hurufnya menjadi 28 biar besar. Lalu width-nya fill parent. Text for labelnya di sini saya ganti list data penduduk. Text alignment-nya saya ganti ke center. Oke, sudah. Lalu kita ambil lagi vertical scroll arrangement di bawah sini. Oke, ini kita kan. Oke, setelah itu kita ambil di sini kita membutuhkan yang namanya itu extension. Extension di sini yaitu fitur tambahan di luar dari Codular. Kita membutuhkan extension ini. Di sini saya memakai yang namanya itu trellis. Kalian bisa dapatkan di bagian deskripsi video saya nanti. Untuk menguploadnya itu kita tinggal setelah Anda mendapatkan extensionnya, Anda hanya mengklik import extension, lalu pilih no file chosen. Setelah itu di mana Anda meletakkan file tersebut, misalnya ini, lalu kita klik open, lalu nanti kita import from file. Karena saya sudah mengimportnya ke Codular, dia akan menjadi seperti ini. Lalu kita drag saja ke sini. Oke. Untuk desainnya yang read ini saja. Kita balik lagi ke bagian screen 1. Kita konfigurasi dulu agar ketika kita mengklik button read pada screen pertama, dia akan pindah pada screen kedua itu screen read. Kita ambil di bagian, oke, kita pergi ke button read. Lalu ketika button read diklik, apa yang akan terjadi? Lalu kita ambil di bagian control, open another screen.
Lalu kita ganti screen-nya ini menjadi read. Oke, kita pergi ke bagian read. Kita konfigurasi di bagian read terlebih dahulu. Oke, saya lupa sebelumnya. Kita balik ke desain karena kita menghubungkan di sini kita menghubungkan Firebase database-nya. Jadi kita perlu di bagian screen manapun kita harus menambahkan Firebase database-nya. Kita cari ya Firebase. Oke. Oh, salah. Kita drag ke sini. Apa? Oke, untuk tokennya kita copy saja, kita delete dulu. Kita copy saja pada screen yang pertama. Itu menggunakan token yang sama karena kita menggunakan Firebase, masih menggunakan Firebase database yang sama. Konfigurasi Firebase-nya sudah dikonfigurasi. Selanjutnya kita ke bagian blocks. Selanjutnya kita inisialisasi dulu globalnya. Kita ganti menjadi list karena di sini list data penduduk. Oke, selanjutnya itu kita pindah ke bagian teks. Create empty list. Kita ke bagian create empty list. Oke, selanjutnya ketika button read sudah diinisialisasi, kita ke screen read. Inisialisasi, kita panggil call tree, inisialisasi scroll. Oke, itu kita ambil yang di sini, vertical scroll arrangement. Lalu kita panggil Firebase database-nya. Kita panggil Firebase database-nya untuk memunculkan data yang sudah kita tambahkan. Firebase database get tag list. Selanjutnya kita konfigurasi when Firebase database tag list. Tag list nih. Lalu untuk bagian variabel kita ambil set global list. Oke, ini kita copy aja. Salah. Oke, kita ambil perulangan di bagian control for each. Kita ambil. Oke, selanjutnya kita ambil di get value ini. Kita drag kan ke kemari. Kita panggil lagi Firebase database-nya. Firebase database get value yang call get value di bagian itu. Lalu kita track get item. Oke, selanjutnya kita setting lagi di bagian Firebase. Ketika Firebase sudah get value, lalu kita list, add item list. Get global, get global list. Oke, setelah itu karena pada calling tree ini ada tiga file, yaitu foto, title, dan juga subtitle. Jadi kita tambahkan untuk itemnya itu, kita tambahkan dulu fotonya. Kita tambahkan di sini, klik ini, lalu upload asset. Lalu di mana kita menyimpan foto tersebut, saya menyimpan di picture, lalu icon. Untuk
Nama icon di sini jangan, nama filenya itu jangan ribet-ribet, saya sarankan. Di sini namanya itu profile.png. Lalu kita close-kan. Lalu kita ambil di list, select item list. Lalu kita ambil di get value. Untuk konfigurasi Firebase database code value-nya, karena pada Kotlin Tree ini, pada extension Kotlin Tree ada 3 field yang harus diisi, yaitu foto, title, dan subtitle. Ada 3. Lalu di sini kita buat item, itu ada 3 item sesuai dengan Kotlin Tree yang dimintakan Kotlin Tree, yaitu foto, profil. Di sini saya memasukkan foto tadi di asset dengan nama file itu profil. Kita buat di sini nama filenya, jenis extensionnya, PNG atau JPEG atau JPG ataupun yang lainnya. Lalu kita masukkan select item list yang akan muncul, list dan title dan subtitle yang akan muncul. Di sini saya akan memunculkan, yaitu tadi ada index 1 dan 2, berarti nick dan juga nama. Ini index 0, index 1, dan index 2. Oke, setelah itu kita panggil Kotlin Tree-nya, dan untuk listnya itu kita panggil di get global list. Oke, untuk konfigurasi pada button read dan juga screen read mungkin di sini saja. Selanjutnya itu kita konfigurasi yang namanya pada button edit. Oke, untuk button edit kita akan konfigurasikan, tapi untuk menghemat screen, kita pindah dulu ke designer. Untuk menghemat screen, untuk button edit dan juga button delete, saya menggunakan screen kedua, yaitu screen read. Untuk konfigurasinya, yang pertama itu vertical arrangement ini kita ubah dulu, karena kita akan menggunakan 2 vertical arrangement nantinya. Kita ubah menjadi vertical list data. Oke, saya di sini mencencang visible-nya, di sini kita unvisible-kan saja. Oke, selanjutnya itu kita menambahkan vertical arrangement yang kedua. Kita search vertical arrangement, lalu kita drag. Oke, ini kita full parent-kan. Oke, setelah itu ini kita rename menjadi vertical edit. Rename. Oke, setelah itu kita lanjutkan dengan meletakkan drag and drop yang namanya horizontal arrangement. Kita drag and drop kemari, lalu kita width-nya fill parent-kan. Selanjutnya kita masukkan label. Untuk desain ini sama seperti desain yang ada pada screen pertama. Masukkan label terlebih dahulu. Bukan, untuk desainnya saya percepat. Baik, ketika sudah mendesain seperti ini, desain ini sama sebelumnya seperti desain pada screen pertama. Mungkin ada sedikit perbedaan, lebih simple yang desain yang untuk edit ini, cuman intinya itu sama aja, komponen-komponennya juga sama. Mungkin ada tambahan nanti di button editnya. Anda bisa mendesainnya seperti ini. Baik, setelah itu kita menambahkan yang namanya horizontal arrangement lagi untuk menambahkan button edit dan juga button delete. Kita drag ke sini. Sebelum kita kasih jarak terlebih dahulu, kita copy yang bagian space-nya, lalu kita kasih jarak ke sini. Pindahkan space-nya ke sini. Info 1%, 5%. Oke, ini width-nya kita fill parent kan. Selanjutnya kita ambil button, lalu kita drag sini, dan kita width-nya itu kita akan 25%. Kita copy. Oke. Ini horizontal arrangement-nya, kita klik, kita buat center. Oke.
Lalu selanjutnya ini kita ubah, kita kasih font bold. Setelah itu text for buttonnya kita ubah menjadi edit. Ini kita rename menjadi button underscore edit. Ini itu. Untuk yang satu lagi kita rename terlebih dahulu, lalu kita ganti button delete name. Untuk text for buttonnya kita ganti delete, kita font boldkan, font bold. Lalu background colornya saya ganti menjadi warna, ini terserah mau diganti atau enggak. Nah, saya pengen diganti, jadi saya ganti saja. Saya ganti warna green aja. Oke. Selanjutnya kita beralih ke blocks untuk mengkonfigurasi blok ini, button edit. Oke, klik blocks. Lalu ini masih ada blocks pada read tadi, kita hanya tinggal menambahkan karena kita memakai screen yang ada pada read. Oke, di sini kita konfigurasi dulu pada inisiasi listnya. Kita ambil di set vertical list data, Oke, kita ambil di set vertical visible. Kita visiblekan terlebih dahulu yang list data. Ini kita bikin oke, cari kondisi drag through. Kita unvisiblekan list data karena kita pertama itu mau lihat list data terlebih dahulu, baru kita unvisiblekan yang namanya itu vertical edit. Ganti aja vertical edit. Ini kita false kan. Ketika yang pertama, ketika screen read diinisialisasi, yang pertama muncul itu vertical list data. Dan ini kondisinya benar. Untuk vertical edit divisiblekan jadi false. Lalu selanjutnya kita membuat inisialisasi yang baru, yaitu kita copy yang ini, copy paste, kita ganti teknik. Oke, setelah itu kita ambil di elemen klik colin tree, dan klik. Lalu kita panggil Firebase database. Oh ya, untuk Firebase database di sini kita tambahkan lagi. Saya lupa sebelumnya untuk menambahkan Firebase database. Kita tambahkan 2 Firebase lagi dan 1 notifier. Firebase 1, 2. Jadi total yang dipakai di sini 3 Firebase database. Sementara untuk Firebase tokennya itu sama dengan ini. Tambahkan dulu notifier. Oke, setelah itu untuk tokennya sama dengan Firebase database yang pertama. Kita copy saja, masukkan, lalu di bagian sini copy, masuk. Oke, kita pergi ke bagian blok. Oke, blok lagi. Kita ambil Firebase database yang kedua. Ini saja di copy pun bisa, copy paste, lalu drag ke sini. Selanjutnya tagnya ini kita hapus, ambil di list, select item list index, panggil lagi call colin tree-nya, colin tree
get element. Di bagian get element selipkan dulu. To get element index, kita letakkan di sini. Untuk indeksnya ini kita ambil di sini kan udah 1, 2. Kita mengikuti di sini untuk selanjutnya itu agar database tersebut sinkron, kita ambil sesuai urutan saja, yaitu indeks 3. Indeks yang ketiga kita ambil di bagian di match, ambil indeksnya. Kita ubah menjadi 3. Oke, kita biarkan kosong saja. Lalu kita set global, kita ambil variabel set global, set global tag ID. Oke, lalu ini kita copy, paste, pindahkan ke sini. Elemen ini 3. Lalu kita kembalikan lagi. Kita kembalikan visible-nya, copy aja, paste ke sini. Tadi kan ini vertical ininya true, kita balikan menjadi false. Balikan vertical datanya false. Dan ininya true. Kita ganti dulu. Lalu setelah itu ini kita ambil Firebase database 2. Ini karena sudah mengambil Firebase database 2, kita ambil dulu Firebase database code value-nya yang bagian 2, Firebase database 2. Scroll ke bawah, Firebase database 2 code value. Oke. Value, lalu kita set bagian nick terlebih dahulu. Nick. Set text itu kita set terlebih dahulu. Lalu kita ambil select bagian list, item list, select item list index. Oke, kita ambil get value-nya, kita ke sini. Lalu untuk indeksnya ini kita copy paste, kita sesuaikan dari indeks yang pertama nick itu 1. Ini kita copy aja, paste. Kita ganti 2. Sesuaikan dengan field yang kita masukkan, urutan dari nick nama sampai 100. Ganti kedua nama, kita tanggal lahir, kita ada alamat, itu saja sudah. Untuk yang spinner kita ambil di spinner, kita ambil di selection tuh. Oke, kita sini, kita copy, paste, sini, kita ganti 6, di paste, kita ganti ke status, indeksnya 7. Oke, kita ambil text teknik, kita cari enabled, kita enablekan, set enable. Ini kita cari kondisinya false. Lalu sampai tampilannya seperti ini, kita falsekan dulu untuk text box-nya. Oke, setelah itu ketika button edit diklik, apa yang akan terjadi? Kita di sini aja. Kita ambil di button edit. Setelah button edit diklik, kita ambil kondisi. Control F. Oke.
Nextnya, jika data tersebut kosong, kita ambil data nick aja. Kita panggil notifiernya, notifier show alert. Oke, di sini kita ambil teks kosong, teks pilih data terlebih dahulu. Oke, tambahkan kondisi else if nya kita pilih logic, kita ambil ini, lalu button edit teks ini, copy yang ini, tapi pindahkan di sini, ganti dengan ketika button edit, di klik edit, dengan bacanya edit, akan terklik button edit namanya. Lalu untuk ini copy aja, di paste. Tadi kan udah false, ini kita ganti menjadi true agar text box tersebut bisa diedit. Ketika ini sudah selesai diedit, maka kita set button edit. Set button editnya itu set edit menjadi simpan. Selanjutnya kita tambahkan kondisinya, yang terakhir itu kondisi else, dan untuk datanya kita bisa ambil di screen pertama. Karena di button edit itu konfigurasinya hampir sama dengan button input, jadi untuk mempersingkat waktu ada cara-caranya. Ini kita backpacknya kita empty-kan dulu. Selanjutnya ini kita masukkan ke backpack, add to backpack, dan juga yang ini add to backpack. Kita pindah ke screen grid. Kita setting lagi di bagian button edit tadi. Ini di bagian else, kita tarik yang ini, ke sini. Oke, kita hapus. Oke. Oke, karena kita sudah memasukkan sebelumnya itu database-nya, ini kita ganti menjadi database yang ketiga. Agar dia tetap tersinkron dan tidak ada terjadi crashing data atau tabrakan data. Oke, untuk button edit. Lalu selanjutnya kita konfigurasi di Firebase value-nya. Lalu selanjutnya kita ambil di Firebase yang ketiga. Yang kita ambil itu di value. Terus kita cari kondisinya, tambahkan kondisi. Oke, setelah kondisi ditambahkan, kita ambil di logic. Lalu kita drag and drop yang ini. Kita gantinya dengan tidak sama dengan. Lalu kita drag get tag. Lalu get global tag ID. Global technique. Oke. Setelah itu kita tambahkan lagi kondisi, kita copy aja. Kita hapus jika tidak kosong. Jika database tersebut tidak kosong, is empty
get value. Tersebut tidak kosong. Kita set extended. Set extended. Lalu kita drag ke sini. Di sini kita buat nick telah terdaftar. Oke, kita panggil extended show error message dan request purpose-nya. Copy aja yang ini. Copy paste ke sini. Copy paste. Lalu kita ganti ke nick. Oke. Selanjutnya kita pergi ke Firebase database yang ketiga lagi. Kita cari clear tag. Tambahkan dulu kondisinya. Else terakhir. Lalu get global technique. Oke, gunakan di sini. Lalu kita ambil store value-nya. Store value. Setelah itu kita ambil txt.extended.text. Yang .text. Lalu kita buat make list. Kita ambil bagian ini di backpack biar nggak usah. Masukkan di sini value to store-nya. Oke, kita hapus dulu. Oke, setelah itu selanjutnya kita masukkan set text ID. Kita pilih aja dari sini biar nggak usah. Ini kita ambil sini. Ini nggak kita ambil semua sih, sebagian aja di bagian set text to. Kita hapus aja. Hapus. Kita hapus saja. Lalu teksnya kita kosongkan. Ini harus ada, dia nggak boleh default kosong. Jadi isinya ini udah. Extended kita false kan, false. Lalu kita ambil set button edit. Kita ambil set button. Copy paste. Selanjutnya ini kita ganti badan editnya itu menjadi edit kembali. Tahap selanjutnya itu kita panggil notifier-nya. Kita panggil show all red. Ini kita copy, kita paste. Ganti
Data berhasil diubah. Setelah itu kita tambahkan kondisi terakhir, clear tag. Lalu kita ambil lagi store value. Copy, paste, tarik ke bawah. Setelah itu copy yang ini, copy paste. Untuk edit, mungkin konfigurasi edit sedikit panjang dan sampai situ. Selanjutnya kita konfigurasi ke button delete, konfigurasi terakhir. Setelah itu kita konfigurasikan button delete-nya. Sebelum itu ini kita rapikan terlebih dahulu. Kita collapse saja. Kita collapse agar tidak terlihat berantakan seperti ini. Setelah itu kita pergi ke button delete. Ketika button delete diklik, kita konfigurasikan button delete diklik. Ambil ini kondisi bagian kontrol, if jika data tersebut kosong, kita copy saja ini, copy paste, kita copy paste, drag kemari, lalu kita collapse lagi, lalu kita panggil notifiernya ke bawah, notifier show choose dialog, call show choose dialog. Oke, kita drag, kita letak di sini. Oke, ini kita copy, paste, message-nya. Ganti ke yakin hapus data, copy, paste, itu copy, paste, cancellable di false kan. Setelah itu kita buat konfigurasi ketika buttonnya diklik apa yang akan terjadi. Kita ambil di notifier after choosing, dan drag, dropkan kemari, lalu kita ambil kondisi, kita drag kan kemari. Oke, kondisi sama dengan get choice, lalu ini kita copy ya, kita pastekan, kita pindahkan di sini, lalu database 3 kita panggil clear tag untuk menghapus. Ini kita ambil, taruh di sini. Lalu ini kita copy aja, tapi kita ganti menjadi get tag ID, get tag nick maksudnya. Selanjutnya untuk konfigurasi selanjutnya kita tambahkan set txt id, txt nick. Kita ambil yang txt ini.
Jadi seperti ini. Untuk selanjutnya ini kita drag ke setelah itu kita hapus, kita panggil notifiernya lagi untuk memunculkan show all right-nya. Show all right. Ini kita drag, lalu copy, ini kita ganti juga jadi false. Oke. Ini kita isi data berhasil mengklik backpress. Ketika kita mengklik back, apa yang akan terjadi? Kita konfigurasikan terlebih dahulu. Berikutnya kita ambil di ini, control if, lalu logic. Kita cari vertical, edit invisible. Kita visiblekan. Oke, kita ambil kondisi match-nya, logiknya true. Lalu kita set vertikalnya visible, vertikal. Copy yang ini, kita buat dia false. Kita copy. Untuk yang list data kita buat true. List true. Taruh di sini, close screen. Oke. Untuk konfigurasi backpress sudah. Untuk bagian read, create, update, dan delete sudah tersetting. Selanjutnya kita masuk di fase testing. Di sini saya menggunakan AirDroid untuk mirroring. Kita buka AirDroid-nya. Baiklah, di sini saya menggunakan mirroring yaitu AirDroid seperti terlihat pada layar. Di sini kita full layarkan saja. Oke, setelah itu kita coba aplikasi yang telah saya buat. Oke, pada tampilan ini adalah tampilan awal dari aplikasi pengelolaan data penduduk. Untuk itu kita isikan data. Yang pertama itu nama. Nick di sini kita buat 012. Oke. Namanya di sini saya buat Devin. Tempat tanggal lahir Medan 13 April 2002. Alamat Medan Tuntungan. Pekerjaan wirausaha. Jenis kelamin laki-laki, status belum menikah. Lalu kita coba menginputkan data, apakah berhasil atau tidak. Kita tekan button input. Data sudah berhasil ditambahkan. Lalu kita cek apakah data tersebut sudah masuk ke dalam list data penduduk dengan cara mengklik read. Kita klik read. Dan data tersebut sudah tertambah dengan atas nama Devin dan nick si Devin tersebut. Sebelumnya saya menambahkan data dengan nama Adam Levin. Misalnya kita mau ngubah si Adam Levin ini. Kita mau ubah datanya, misalnya dari namanya terlebih dahulu. Sebelum mengubah ini tidak bisa diapa-apain. Kalau diklik tidak akan bisa. Tetapi kita klik dulu yang namanya itu button edit untuk mengeditnya. Baru kita bisa mengedit
data tersebut. Edit, lalu bisa diklik. Misalnya saya mengganti Adam Syahputra, ini hamparan PR huruf besar, ini alamatnya kita ganti Sei Baharu Dusun 1. Pekerjaan salah web design. Jenis kelamin saya ganti laki-laki. Belum menikah dan saya simpan datanya. Klik simpan data. Data berhasil diubah. Lalu kita balik lagi, kita coba untuk menghapus data. Hapus data si Devin ini. Lalu kita coba delete. Apa yang akan muncul? Kita hapus datanya, delete. Akan muncul suatu notifier, yaitu yakin untuk hapus data, tidak atau ya. Jika kita menekan ya, maka data tersebut akan terhapus. Jika kita menekan tidak, maka data tersebut tidak akan terhapus. Kita coba tekan tidak terlebih dahulu, tidak. Dan data tersebut tidak akan terhapus. Tetapi jika kita menekan ya, maka akan muncul data berhasil dihapus. Demikian juga untuk yang ada pada Firebase-nya. Pada Firebase, data sudah tidak ada si Devin, tetapi data tinggal punya saya sendiri, itu data Adam Syahputra. Untuk itu, sampai di situ saja pembuatan aplikasi pengelolaan data penduduk yang bisa read, update, dan delete. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.